Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-25, di mana hadis yang ke-25 ini diceritakan dari Abi Dzarrin radhiyallahu taala an. Abi Dzarrin menceritakan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sebagian di antara para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu keinginan atau menyampaikan suatu keluhan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhahab ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasul, mereka orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka melaksanakan solat sebagaimana kami melaksanakan solat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga menunaikan puasa sebagaimana kami juga menunaikan puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta kekayaan mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah ya Rasul. Maka kemudian apa jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan semua apa yang ada pada diri kalian itu sebagai sedekah? Beliau melanjutkan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqatan." Bahwa setiap tasbih yang terucap dari kalian itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap takbir yang berkumandang itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah dari kita semua juga merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap ungkapan tahlil ketika kita menyampaikan la ilaha illallah itu juga merupakan sedekah. Wa amrin bima'rufin shadaqah. Ketika kalian dapat memerintah, mengajak untuk satu kebaikan, itu juga sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah. Mencegah, melarang agar tidak melakukan kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Bahkan yang terakhir baginda Rasul menyampaikan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan di dalam kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Maka kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syahwatahu, apakah di antara kami ketika menyalurkan syahwat itu mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Beliau menjawab, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kalian menyalurkan syahwatnya itu pada suatu yang haram, bukankah itu berdosa? Maka begitu juga ketika kalian menyalurkan syahwatnya, menyalurkan keinginannya pada suatu yang halal, kana lahu ajrun, maka itu pun juga akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini telah memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa di antara kita memang tidak mempunyai kesamaan. Ada yang mempunyai kelebihan, ada yang mempunyai kekurangan. Tetapi setiap kekurangan yang kita miliki mestilah dapat kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki pula. Oleh karenanya,
Jangan pernah kemudian kita mengeluh akan kelemahan, akan kekurangan yang ada pada diri kita. Seperti dalam cerita atau dalam hadis ini, ketika para sahabat merasa kalah oleh karena beliau ini tidak mempunyai harta untuk bersedekah dibanding para sahabat-sahabat lain yang mempunyai harta lebih sehingga mereka bisa bersedekah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Anda para sahabatku, kalian tidak bisa bersedekah dengan harta, tetapi kalian bisa bersedekah dengan yang lain. Karena setiap sesuatu yang ada pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga telah dijadikan sedekah. Asal apa yang keluar dari kita, apa yang kita lakukan, semua sesuai dengan aturan dan diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ungkapan tasbih, tahlil, tahmid, apapun yang keluar dari kita, itu merupakan sedekah. Apapun pula yang kita lakukan untuk mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan melarang mencegah mereka melakukan kemungkaran, itu pun juga sedekah. Jadi apapun yang ada pada diri kita, apapun yang kita lakukan dalam setiap hari kita, asal diniati dengan benar, asal diniati dengan baik, maka semua akan menjadi sedekah. Bahkan ketika kita semua bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, bahwa ini semua dilakukan demi melaksanakan sebuah kewajiban sebagai kepala rumah tangga, dan diniati pula untuk memberikan sedekah kepada anak dan istri agar mereka mempunyai kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh itu merupakan sedekah dan pahala yang sangat besar sekali. Tetapi akan berbeda kemudian ketika kita berangkat bekerja hanya untuk mengumpulkan harta saja, tanpa ada niat yang ikhlas, tanpa ada niat yang lurus dan benar, sehingga tujuan kita hanya ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar kita menjadi kaya dan kita dipandang oleh banyak orang. Tentu ini berbeda tujuan dan hasilnya. Ketika tujuannya hanya seperti itu, maka hanya ialah yang akan dicapai. Tetapi ketika tujuan itu tiada lain hanya karena mendapatkan ridha Allah, memenuhi kewajiban sebagai manusia dan kepala keluarga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang pantas baginya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari ini senantiasa dapat berjalan lurus dengan niat ikhlas yang baik, sehingga apapun yang kita lakukan semua akan menjadi nilai sedekah. Terlebih ketika kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mampu sehingga bisa menyantuni dan memberikan sedekah harta kepada orang lain, maka setidaknya apa yang telah kita lakukan semua ini dapat bernilai sedekah sehingga mempunyai nilai pahala yang sama atau bahkan melebihi dari mereka-mereka yang mempunyai harta lebih untuk kemudian disedekahkan. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, bahkan wa fi but'i ahadikum shadaqah, bahwa bahkan di dalam kemaluan kita pun juga ada sedekah. Maksudnya bagaimana? Bahwa kemaluan kita pun ketika menyalurkan keinginan, menyalurkan syahwat, itu semua akan bernilai sedekah. Ketika kita menyalurkannya pada tempat yang halal, tentu tiada lain itu adalah istri sendiri. Dengan niat ini untuk memenuhi kewajiban sebagai nafkah batin. Dengan niat ini diniatkan untuk agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan niat agar menjaga keromantisan keluarga, dengan niat untuk menjaga kesehatan di antara suami dan istri, semua itu akan berpahala dan bernilai sedekah. Dan tentu akan beda ketika kita melaksanakan keinginan ini, menyalurkan keinginan dengan bersetubuh atau berjima hanya demi kepuasan dan kenikmatan semata. Itu tentu akan berbeda hasil karena tujuannya juga berbeda. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, inilah hadis yang ke-25. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari sekali lagi kita luruskan niat, kita perbaiki niat kita bahwa apapun yang kita lakukan semua semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya
diniatkan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai kepala keluarga, atau sebagai apapun sesuai dengan profesi yang kita miliki, maka insya Allah semua akan bernilai sedekah. Ketika pegawai kantor berangkat, ketika seorang PNS berangkat ke kantor dengan diniati untuk mengabdi kepada masyarakat, maka itu pun akan bernilai sedekah. Semua insya Allah akan bernilai sedekah asal diniati dengan baik dan lurus, sebagaimana diceritakan dan dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan dari para sahabat ini. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu acuan kehidupan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran dari Allah dan kesalahan semata-mata atas kebodohan pribadi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.